Kedekatan spesial antara Indra Bruggman dengan Cita Citata belakangan ini menjadi heboh di jagat maya. Secara mengejutkan, keduanya pun mengakui adanya kedekatan tersebut. Bahkan, Indra pun tidak menampik jika sosok Cita Citata adalah perempuan idamannya. Indra pun mengungkapkan sejumlah alasannya. Apa saja yang dibeberkan Indra akan sosok Cita Citata? Kehidupan asmara Cita Citata yang penuh liku dan tahun lalu gagal menikah dengan seorang bule yang sudah melamarnya. Lantas, seperti apa konsep Indra menjalani kedekatannya dengan Cita Citata? Mengaku sebagai sosok idola dan idaman hatinya. Seperti apa Indra merajut hubungannya dengan Cita? Tak hanya mengungkap adanya kedekatan dengan Indra Bruggman, Cita Citata pun juga mengungkap pengakuan yang mengejutkan soal dirinya menderita penyakit autoimun setahun belakangan ini. Seperti apa kondisi kesehatan Cita Citata saat ini? Apa penyebab dirinya menderita autoimun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar kedekatan dua selebriti Cita Citata dengan Indra Bruggman sudah terdengar dan menjadi pemberitaan hangat belakangan ini. Saat dikonfirmasi ke Cita terkait kabar tersebut, Cita yang kini masih single pasca cintanya dengan bule bernama Roy Gertz kandas tahun lalu membenarkan adanya kedekatan dengan Indra Bruggman. Tapi, Cita menggambarkan kedekatan itu bukan dalam arti yang terlalu intim, tapi masih sebatas teman. Di mata Cita, sosok Indra saat ini adalah pria yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana Indra sibuk dengan karir dan usaha bisnisnya, sehingga untuk bertemu mereka pun harus tunggu ada waktu kosong. Apalagi, Cita sendiri saat ini tengah menjalani syuting stripping. Kalau cowok mah ada aja yang deket gitu kan, maksudnya kayak ya salah satunya Indra deket, terus juga banyak lah gitu kan di luar entertain pun ada. Tapi maksudnya bukan deket untuk kayak deket intens terus lalu berhubungan yang terlalu intim ya, maksudnya kayak lebih ke pendekatan secara normal aja berteman dulu gitu. Enggak sih, AA-nya juga sibuk buka perusahaan, buka tempat kopi gitu kan, jadi aku juga nggak bisa kayak terlalu maksain ketemu gitu. Aku tipe cewek yang kalau deket nggak biasa kayak datengin cowok, aku tuh gitu, mungkin karena banyak pengalaman gitu ya, jadi kayak butuh waktu juga gitu untuk bisa datengin cowok tuh, kayak buat aku kayak kalau nggak ada kerjaan mah ya jarang gitu. Pengakuan adanya kedekatan bukan hanya dari pihak Cita Citata, tapi juga dari pihak Indra Bruggman. Kedekatan itu pun dipicu oleh kesan Indra akan sosok Cita sebagai perempuan yang baik, cantik, dan juga nyaman, serta nyambung saat berkomunikasi. Didasari oleh latar belakang keduanya yang sama-sama berasal dari daerah Sunda, Indra pun tampak gembira dan merona ketika dikabarkan sosoknya adalah termasuk pria idaman Cita. Baik. Dengan siapapun dia mau untuk ngobrol, untuk bercanda. Mungkin karena memang dia juga Sunda, ya sama-sama Sunda, maksudnya juga ngobrolnya lebih nyambung ya gitu. Kita nggak bisa ngobrol bercanda dengan gaya bahasa daerah masing-masing gitu, yang Sunda gitu. Kriteria. Ya, bagus, alhamdulillah. Saya tuh baru ketemu Cita tuh baru 4-5 kali gitu. Jadi ya
kita temenan, kita sahabatan. Kalau beliau mau jadi sahabat saya gitu, ya kita juga ngobrolnya cuma sebatas obrolan sama teman gimana sih ya, kita cuma ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu, udah gitu aja, nggak ada arah-arah yang Serius. ya gimana gitu, belum ada. Saling mengakui adanya kedekatan dan saling mengagumi sosok masing-masing. Lalu, seperti apa bentuk perhatian antara Indra dan Chita sebagai orang dekat saat ini? Seperti apa pula konsep hubungan yang dijalani Indra dengan Chita Chitata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kabar adanya kedekatan spesial antara Indra Bruggman dengan Chita Chitata menambah panjang kisah asmara pelantun tembang Sakitnya Tuh di Sini. Menelisik perjalanan asmara Chita Chitata, tampak semuanya hanya berlangsung singkat lalu gagal. Bersama Ijong, Chita Chitata pernah membina biduk rumah tangga, tapi pernikahan mereka pun berakhir pada tahun 2015. Chita lalu beralih ke jalinan cinta yang baru dengan seorang bule bernama Roy Gertz. Sempat melangsungkan prosesi lamaran, foto prewedding, hingga rencana menikah usai lebaran tahun 2020. Namun, tertunda akibat pandemi COVID-19. Lalu kemudian secara mengejutkan, hubungan mereka pun putus dan Chita pun berstatus single hingga dikabarkan dekat dengan Indra. Lantas, seperti apa Indra Bruggman sebagai orang yang dekat dengan Chita saat ini menanggapi rumitnya kehidupan asmara Chita di masa lalu? Kalau aku jujur ya, sekarang kalau misalkan hubungan dari dulu, sebenarnya kalau nggak arahnya menikah, pasti aku nggak mau pacaran. Kayak lebih ke temenan aja gitu, temen deket gitu. Nah nanti kalau misalkan memang menurutku ini cocok, pasti aku pacaran untuk nikah gitu. Jadi bukan pacaran untuk pacaran doang gitu. Jadi sekarang pun yang deket-deket pun aku bener-bener sortir banget gitu. Kayak ya artinya difilter lah dulu, ini cocok apa enggak gitu. Iya, aku tuh sama AA tuh bener-bener kayak gak punya waktu untuk ketemu gitu. Nah sekarang lihat aja, sekarang aku lagi syuting kayak gini tuh bener-bener pulang jam 2, nyampe rumah jam 3. Udah gak bisa lagi kontak kadang-kadang. Ini aja sekarang wawancara nungguin kan lama. Karena emang pas scene-nya tuh udah 35, 40 gitu. Ya kalau saya ngelihatnya bahwa perjalanan setiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi ya apa ya, ya saya cuma pengen berharap mudah-mudahan dia bisa tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik gitu, dengan penuh keceriaan, jangan takut dan sampai trauma dengan apa yang sudah terjadi, bahwa anggap aja itu sebagai perjalanan hidup setiap orang gitu, bahwa ya hidup kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan dan kita bayangkan. Menjalani status single setelah menelusuri rumitnya kehidupan asmara di masa lalu, seperti halnya Indra Bruggman yang sekarang masih single dengan umur yang sudah matang untuk membina rumah tangga. Apa alasan Indra Bruggman masih sendiri? Benarkah Indra tidak ingin membebani dirinya dengan kisah asmara dan ingin menjalani hidupnya dengan santai? Kalau dibilang apakah Chita masuk kriteria, ya siapa sih yang nggak suka sama Chita Chitata ya? Dia baik, dia orangnya cantik, punya talent yang bagus, punya karya-karya yang bagus. Dan kebetulan saya juga sebagai salah satu penggemar musik-musiknya dia, lagu-lagunya dia, dari mulai Aku Sakitnya di Sini, terus juga Goyang Dumang, sama Perawan atau Janda, apa segala macam, itu saya hafal. Jadi ya kalau dibilang kriteria ya
ya masuk lah pasti ya, cantik, baik orangnya, sama-sama Sunda pula. Saya tuh cuma temenan aja sama dia gitu, baru temenan aja gitu. Masih proses itu. Saya nggak mau terlalu berani membayangkan nanti hubungan ini akan menjadi gimana. Saya nggak mau membebani diri dengan hal-hal kayak begitu. Walaupun umur mungkin udah nggak muda lagi, tapi bukan berarti juga kita setiap kali dekat sama orang terus berharap yang macam-macam. Kita jalani aja dengan santai, dengan apa ya jangan sampai ada beban lah gitu loh. Saya harus begini, dia juga harus begitu, enggak gitu. Biar lebih enak ke depannya. Ya paling ya biasalah, jangan lupa minum obat. Jaga kesehatan dan minum vitamin. Nanti kalau ketemu sembuh baru. Pengakuan Indra dan Cita Citata yang saling mengagumi dan memberikan perhatian satu sama lain sembari menjalin kedekatan dengan santai. Seperti apa pula pengakuan Cita Citata soal mengidap penyakit autoimun. Apa penyebab dirinya mengidap penyakit tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mengaku tengah menjalin kedekatan satu sama lain dengan santai tanpa mau dibebani dengan embel-embel asmara antara Indra dengan Cita Citata. Pengakuan mengejutkan diungkap oleh pelantun Ayo Goyang Dumang ini. Di sela-sela kesibukan syutingnya kepada awak media, Cita pun mengaku menderita penyakit autoimun setahun belakangan ini. Menurut Cita, gejala autoimun yang ia alami adalah badan memerah. Karena itu pun ia menjaga makannya dan tidak bisa diforsir saat bekerja karena butuh banyak istirahat. Untuk mengobatinya, Cita hingga saat ini mengaku masih menjalani terapi akupuntur. Kemarin sempat ada diagnosis kena autoimun. Terus aku lagi terapi juga kemarin. Jadi setahun ini tuh aku sambil terapi di akupuntur segala macam gitu. Merah, aku merah-merah. Jadi aku kadang-kadang ada merah di sini. Jadi kalau mungkin teman-teman media atau masyarakat atau orang-orang yang pernah lihat aku pernah merah-merah, itu sebenarnya salah satu gejala autoimun. Pinter-pinter ya, kayak misalkan kalau ada waktu tidur, tapi biasanya nggak ada waktu. Jadi pulang benar-benar harus nggak kemana-mana, jadi pulang nyampe tidur gitu kan. Terus asupan vitamin sama jus, buah, makanan yang benar itu udah pasti gitu kan. Jadi ya alhamdulillah gitu, kemarin sempat sekali mangkir syuting gara-gara sakit panas banget karena kecapean gitu. Gak biasa gitu, tapi nanti insya Allah terbiasa. Biasanya misalkan aku tanya nih, aku udah ada space waktu nih 30 menit gitu kan, apa 40 menit karena ada scene lain di set gitu kan. Itu baru aku olahraga dulu gitu biasanya. Iya kayak squat gitu kan, terus kayak sit up gitu di lokasi syuting. Mau nggak mau pola makan dijaga. Jadi biasanya pagi-pagi aku nggak sarapan, aku minum jus. Jadi jam 12 aku baru makan gitu. Itu pun makanan nasinya sedikit banget gitu. Tapi aku sering makannya gitu biar ngejaga juga karena kan capek. Terapi akupuntur pun bukan satu-satunya cara Cita untuk mengobati penyakit autoimun yang dideritanya. Ia mengaku sudah beberapa kali keluar negeri untuk berobat, seperti ke Singapura dan juga Malaysia. Diungkapkan Cita, penyakit autoimun yang ia derita disebabkan oleh kelebihan sel darah putih. Hal itu dipicu oleh kebiasaannya yang mengkonsumsi vitamin terlalu banyak, sehingga bukan sehat yang ia dapat, tapi malah penyakit. Sebenarnya itu udah lama, jadi karena tuh kata dokter aku tuh terlalu banyak minum vitamin. Jadi vitamin sama suntik itu mengakibatkan sel darah putih terlalu banyak. Kemudian ketika sel darah putih terlalu banyak artinya itu nggak bagus gitu, karena kan walaupun bagus sel darah putih untuk nyembuhin, tapi kalau terlalu banyak perbandingannya itu malah jadi bahaya gitu. Makanya banyak banget sekarang orang-orang yang kena autoimun gara-gara mereka banyak minum vitamin terlalu banyak, takut corona, malah jadi imbasnya kebalik
bahayanya autoimun. Aku udah pernah ke Singapura, ke Malaysia, dan ngomongnya tuh alergi gitu. Kemudian pas ngecek darah, sel darah putihnya terlalu banyak gitu. Udah membaik, sangat membaik gitu, sangat, karena aku ngurangin itu dia, ngurangin vitamin. Aku nggak minum vitamin yang kimia ya, aku minumnya herbal. Iya itu dia, kadang kalau misalkan aku kebanyakan makan makanan yang berlemak, terus juga aku kayak kecapean sedikit gitu, itu langsung nyerang, langsung merah-merah gitu. Autoimun ya. Tahu di infotainment aja. Gitu. Tahu di infotainment, terus tahunya juga baru tadi kayaknya ya. Baru lihat di media sosial gitu, belum sempat hubungin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.